Bayangkan kota Los Angeles, pusat gemerlapnya kota, tempat selebriti terkenal membangun kehidupan, berubah menjadi neraka api yang melahap segalanya. Langit merah, asap hitam menutup matahari, dan suara sirene bercampur tangis menjadi melodi pilu. Kebakaran dahsyat yang terjadi di Los Angeles bukan hanya soal bencana alam, sebuah tragedi yang membuat ribuan orang kehilangan rumah, barang berharga, bahkan nyawa. Tapi ada sesuatu yang janggal. Apakah ini sekadar peringatan alam atau ada tangan-tangan tersembunyi yang mengatur jalannya? Joe Rogan pernah menyebut di salah satu podcastnya, jika angin dan api bertemu di waktu dan arah yang tepat, maka Los Angeles akan menjadi abu. Prediksi ini akhirnya menjadi kenyataan. So I was talking to this guy and he was telling me, he goes, dude, one day, he goes, it's just going to be the right wind and fire's going to start in the right place and it's going to burn through LA all the way to the ocean and there's not a fucking thing we can do about it. I go, really? He goes, yeah, we just get lucky. He goes, we get lucky with the wind. He goes, but if the wind hits the wrong way, it's just going to burn straight through LA and there's not going to be a thing we can do about it. Because these fires are so big, dude. When they're talking about like thousands of acres that are burning simultaneously with like 40-mile-an-hour winds. And the wind's just blowing embers through the air, and those embers are landing on roofs, and those houses are going up, and they're landing on bushes, and those bushes are going up, and everything's dry. And once it happens in a way where it's so spread out that there's nothing they can do. There's nothing they can do. You just have to evacuate, right? Nothing they can do. They just got to get out of there. Selain itu, masih banyak kejanggalan dan misteri yang menyelimuti bencana ini. 1 bulan sebelum kebakaran dahsyat melanda Los Angeles, banyak warga mengalami kejadian aneh. Polis asuransi rumah mereka tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Setelah ditelusuri, mayoritas rumah yang polisnya di-cancel adalah yang paling terdampak kebakaran. Beberapa media seperti CBS News 10 Januari 2025 mencatat bahwa perusahaan asuransi besar seperti State Farm menutup ribuan polis asuransi rumah di Palisades atau wilayah Los Angeles yang terdampak kebakaran. Kenapa bisa begitu? Mungkin sebagian dari kita sudah tahu bahwa perusahaan asuransi memiliki para ahli di bidangnya. Sama seperti asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan dokter untuk menilai risiko penyakit di masa depan, asuransi rumah pun memiliki ahli mitigasi bencana. Mereka mempekerjakan ahli di bidang meteorologi dan geofisika yang didukung dengan teknologi canggih seperti satelit dan alat pemantauan cuaca untuk memprediksi potensi bencana. Jika Anda pernah menonton film Twisters 2024, Anda pasti tahu bahwa perusahaan asuransi bahkan mengembangkan teknologi satelit sendiri untuk melacak arah dan kekuatan tornado sebelum terjadi. Hal yang sama dilakukan oleh perusahaan asuransi di Los Angeles dengan menganalisis pola angin Santa Ana yang terkenal kencang, panas, dan kering. Mereka dapat memprediksi bahwa jika suatu saat ada satu titik api saja dan angin itu berhembus ke arah kota, maka kota akan berubah menjadi lautan api yang membara tanpa ada yang bisa berbuat sesuatu. Mereka paham, risiko ini begitu nyata hingga mereka mengambil langkah antisipasi, bukan untuk mencegah bencana, tetapi untuk melindungi kepentingan finansial mereka. Key ingredients for a Santa Ana wind outbreak is having a big, strong, high-pressure system over the Intermountain West and the higher elevations of the Rockies. When air flows out away from that, it descends in altitude toward the Pacific Ocean, and that air descent leads to warming and compression. That also dries the air out significantly, and that wind can spread pre-existing fires. Just like an old-school bellows, these fierce winds can quickly turn small brush fires into sprawling, raging infernos. So there's a really peculiar thing about Santa Ana winds. It's not like a sustained wind that you might find with a hurricane. This is more of a gusty type of event where 1 minute it can be calm, and the next minute you can have winds 75, 80, 100 miles per hour at times. That is the kind of wind that can do a lot of damage, not just to trees and vegetation, but also to structures. Santa Ana winds maximize fire danger during the autumn months. That's when the vegetation is still dry after summer and before winter precipitation arrives. Yang jadi pertanyaan besar, dan hingga kini masih menyisakan misteri, adalah dari mana sebenarnya api berasal. Waktu kebakaran itu terjadi, Los Angeles sedang berada di musim dingin. Tidak ada panas matahari yang membakar seperti di musim panas, dan tidak ada petir yang biasa menjadi pemantik api di tengah hutan. Lalu,
Bagaimana mungkin kebakaran ini dimulai di tengah hutan yang jauh dari segala potensi penyebab api? Titik awal kebakaran dilaporkan berada jauh di dalam kawasan hutan, area yang sama sekali tidak memiliki jalur listrik. Bahkan, tidak ada kemungkinan korsleting listrik sebagai pemicu. Ditambah lagi, jika titik api berada di dekat pemukiman, kebakaran akan lebih mudah diatasi karena akses ke sumber air lebih dekat. Namun, kali ini kondisinya berbeda. Api seolah-olah muncul begitu saja dari ketiadaan dan langsung menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan, seakan ada kekuatan yang memandu setiap hembusan angin Santa Ana untuk menyulut kehancuran. Lalu, apakah kebakaran ini benar-benar murni bencana alam? Atau mungkin ada pihak tertentu yang sengaja memulainya? Itu namanya kegiatannya, tindakannya namanya arson. Kalau orang yang melakukan, orang yang entah ini gangguan jiwa atau memang kriminal atau psycho yang memang sengaja membakar. Tapi untuk yang sekarang ini belum diketahui. Bayangkan, jika satu orang saja cukup untuk menciptakan api kecil di tengah angin Santa Ana, dampaknya bisa menjadi bencana tak terkendali. Yang lebih mencurigakan, kenapa titik awal kebakaran berada di lokasi yang hampir mustahil dijangkau oleh penyebab alami? Mungkinkah ini disengaja oleh pihak tertentu? Entah untuk kepentingan ekonomi, politik, atau bahkan demi menciptakan kekacauan yang menguntungkan segelintir orang? Atau mungkin ada teknologi canggih tertentu yang bisa menciptakan api dari jarak jauh tanpa jejak yang jelas, seperti dalam teori-teori konspirasi yang sering beredar? Semua ini menimbulkan spekulasi. Apakah bencana ini benar-benar karya alam atau hasil dari rencana yang sangat matang? Satu hal yang pasti, ada lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan semua orang dibiarkan dalam kebingungan yang membakar seperti api yang melahap Los Angeles. Yang membuat teori konspirasi ini makin liar. Sebelum bencana, pemerintah California memutuskan untuk memotong anggaran Departemen Pemadam Kebakaran sebesar $17 juta pada tahun fiskal 2024. Keputusan ini dipertanyakan banyak pihak, karena musim kebakaran di negara bagian ini semakin buruk setiap tahunnya. Pemotongan tersebut dikatakan untuk mengalihkan dana ke sektor lain, tetapi hasilnya fatal. Minimnya, sumber daya membuat pemadaman api menjadi lebih lambat dan tidak efektif. Keadaan semakin buruk saat diketahui bahwa banyak tangki air di wilayah pemadam kebakaran ditemukan kosong. Laporan dari NBC News mengungkapkan bahwa sistem pengisian ulang tangki mengalami masalah teknis selama berminggu-minggu sebelum bencana. Masalah ini semakin diperburuk oleh keputusan pemerintah daerah yang menunda perbaikan sistem tersebut demi efisiensi anggaran. Namun, di balik setiap tragedi ada pihak yang diuntungkan. Perusahaan-perusahaan pengembang seperti KB Home dan Toll Brothers dilaporkan mendapatkan kontrak besar untuk pembangunan ulang. Selain itu, sektor properti di Los Angeles mulai menunjukkan kenaikan harga karena tingginya permintaan untuk rekonstruksi. Para investor besar, termasuk BlackRock dan Vanguard, juga mendapatkan keuntungan dari lonjakan ini. Apakah pemerintah rugi? Jawabannya tidak. Pemerintah Amerika Serikat memiliki kemampuan unik untuk mencetak uang tanpa batas. Dana bantuan bencana senilai miliaran dolar diluncurkan, tetapi sebagian besar dana ini akhirnya kembali ke perusahaan-perusahaan kontraktor dan pemasok. Dengan alasan pemulihan ekonomi, dolar dicetak dan digunakan tanpa takut pada inflasi, karena dianggap masuk ke sektor produktif, bukan bansos. Semua ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah kebakaran ini adalah skenario yang sudah diprediksi, bahkan disengaja, atau sekadar kebetulan yang tragis? Terlebih lagi, beberapa kali dilaporkan, ada orang yang tertangkap mencoba membakar hutan di kawasan tersebut. Siapa mereka dan apa motifnya? Lalu menurut kalian, apakah ini direncanakan manusia, takdir alam, atau azab Tuhan, atas jawaban dari doa orang-orang teraniaya di belahan dunia lain yang tak bisa kami sebutkan namanya? Beri pendapat kalian di kolom komentar.